Oke, baik, sahabat TDA dimanapun Anda berada. Dari 4 rahasia kita sudah bahas 2. Jadi bagaimana agar produk kita mudah diserap market. Yang pertama, figur otoritas, sudah saya bahas tadi. Yang kedua, Anda harus bisa memunculkan alasan yang kuat kenapa customer memilih Anda, bukan kompetitor Anda. Yang ketiga, Anda harus clear menjelaskan ke market bagaimana mereka bisa membeli produk Anda. Kalau istilah sederhananya adalah how to buy. Jadi bagaimana customer membeli produk Anda. Contoh, figur otoritas Anda kuat, kemudian alasan yang Anda munculkan kuat, why Anda kuat, tapi customer bingung bagaimana cara mendapatkan produk Anda. Tentunya produk Anda nggak laku. Teman-teman sekalian, dulu sebelum ada online, hampir semua transaksi lewat offline. Tapi hari ini kalau kita cermati, 80% lebih kurang transaksi lewat online, 20% lebih kurang transaksi lewat offline. Nah, bagaimana dengan produk Anda? Bisakah diakses lewat online atau hanya lewat offline? Kalau kita mau bicara market size yang besar, harusnya kita terbuka dengan yang namanya online. Luar biasa keren teman-teman ketika produk Anda bisa diakses lewat online. Produk Anda bukan hanya diakses se-Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, ini market size-nya luar biasa besar. Nah, sudahkah produk Anda mainkan lewat sana? Kalau belum, maka Anda harus siap terbatas dengan market size offline. Contoh teman-teman, rumah makan. Rumah makan itu sejauh yang saya alami, ya radius plus minus 3 kilo lah orang cari makan itu. Sangat amat jarang orang nyari makan sampai 5 kilo gitu. Ya radius yang lebih realistis lagi 2 kilo lah. Artinya kalau Anda rumah makannya di Dinoyo, Malang misalnya, ya radius 2 kilo seputar Dinoyo itu market size Anda. Tapi kalau Anda mau market size Anda internasional, maka ya mau nggak mau Anda harus main online. Teman-teman sekalian, bagaimana customer bisa mendapatkan produk Anda ketika mereka misalnya mencari produk Anda, misalnya orang Kalimantan tuh mencari produk Anda, tapi Anda nggak muncul di pencarian yang mereka cari di website misalnya, atau di Instagram misalnya, atau di Facebook misalnya, tentunya mereka nggak akan membeli produk Anda. Mereka akan membeli produk substitusi yang bisa menggantikan produk Anda. Nah, maka sekali lagi permudah cara orang untuk mendapatkan produk Anda. Bisa dengan reseller, bisa dengan marketplace, bisa dengan model-model penjualan yang lain. Jadi mainkan online, mainkan juga offline. Kemudian teman-teman sekalian, selain cara mendapatkannya, cara pembayarannya juga penting. Hari ini coba kita lihat permainan cash dan kredit misalnya. Teman-teman sekalian, lepas dari segala pro dan kontra, pemakaian kartu kredit dengan cicilan 0% itu sangat menaikkan omset, sangat menggoda transaksi teman-teman sekalian. Ya, lepas dari segala pro dan kontra tentang kartu kredit, fakta pembayaran dengan cicil, ya apalagi yang 0%, itu menjadikan penjualan naik berlipat-lipat teman-teman sekalian. Kenapa? Karena orang merasa beban itu terbagi ringan tiap bulan begitu. Apalagi yang 0% berarti kan bebas riba begitu ya. Nah, itu juga harus Anda pahami, apakah produk Anda harus selalu cash misalnya gitu. Kadang nggak semua orang hari ini megang uang gitu. Mereka hari ini lebih populer dengan cashless misalnya. Jadi mereka lebih suka bayar pakai kartu debit misalnya gitu, atau kartu kredit. Ini juga mempengaruhi, makanya di beberapa workshop misalnya, di beberapa penjualan itu selalu berjejer EDC untuk menjadikan mereka berani transaksi saat itu juga. Karena kalau nunggu uang cash, ambil ke ATM-nya jauh, orang jadi malas kembali dan sebagainya. Nah, ada juga yang kadang barang Anda itu bisa dijual dengan barter misalnya. Ya, walaupun ini jadul ya, tapi saat ini masih terjadi barter. Contoh misalnya dalam properti, jual beli properti misalnya, kita memiliki rumah di satu tempat, orang lain punya rumah di satu tempat, itu sangat memungkinkan terjadi yang namanya barter. Contoh misalnya Anda yang punya rumah kemudian pengen nukar dengan tanah yang lebih luas misalnya, itu bisa terjadi barter. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana orang bisa mendapatkan produk Anda, bagaimana orang bisa membeli produk Anda, itu juga nggak kalah penting dibanding 2 yang pertama tadi. Figur otoritas Anda harus kuat, yang kedua Anda harus punya
alasan yang cukup banyak. Anda harus bisa memberikan alasan yang cukup banyak kenapa customer memilih Anda. Dan yang ketiga, sekali lagi, pastikan customer mudah untuk mendapatkan produk Anda, mudah untuk membeli produk Anda. Contoh yang lain, kalau kita lihat misalnya, mohon maaf, Indomaret misalnya, atau Alfamaret misalnya, kenapa orang-orang lebih suka membeli di situ? Yang pertama tentunya karena figur otoritasnya semakin menguat. Yang kedua, cukup banyak alasan orang beli di sana. Karena keren mungkin, karena lebih nyaman mungkin, karena banyak pilihan, produknya lebih fresh, lebih bersih, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, lebih mudah didapat. Makanya kenapa ketika musim corona misalnya, musim covid, justru minimarket itu yang tetap rame dibanding, mohon maaf, swalayan besar. Kenapa? Karena kemudahan akses orang untuk mendapatkan produk-produk sehari-hari dibanding kemudian kalau harus ke swalayan yang besar, butuh waktu, butuh parkir, dan sebagainya. Nah, kembali ke produk Anda. Apakah produk Anda mudah didapat oleh calon customer Anda, atau calon customer Anda harus ribet ketika mau mendapatkan produk Anda? Ya, nah ini penting Anda cermati. Jangan-jangan karena keribetan, karena keruwetan, karena kesulitan untuk mendapatkan produk Anda, sehingga customer males, sehingga customer berpindah ke kompetitor Anda. Sekali lagi, silakan cermati produk Anda, silakan kaji kembali produk Anda, apakah produk Anda termasuk mudah diakses oleh calon pembeli atau sulit diakses oleh calon pembeli. Apakah produk Anda memiliki kemudahan dalam pembayaran atau produk Anda terlalu kaku dalam pembayaran. Apakah produk Anda semata-mata harus ditukar dengan uang atau mungkin bisa dibarter dengan produk yang lain. Teman-teman sekalian, contohnya misalnya jasa konsultan. Kadang tidak setiap konsultan itu dibayar dengan rupiah tiap bulan misalnya, tidak dibayar dengan rupiah per kunjungan misalnya, tapi bisa jadi dibarter dengan saham misalnya, bisa jadi dibarter dengan jasa-jasa yang lain, bisa jadi dibarter dengan bentuk-bentuk yang lain. Kemudahan atau fleksibilitas dalam bagaimana cara bisa membeli, bagaimana cara bisa mendapatkan, itu menjadi pertimbangan buat customer untuk memilih produk Anda. Silakan direnungkan, silakan dikaji kembali produk Anda, apakah produk Anda termasuk mudah diakses, mudah dalam pembayarannya oleh customer, atau yang sulit. Renungkan produk Anda supaya produk Anda lebih mudah diserap oleh customer. Demikian pembahasan yang ketiga, dan nanti kita akan ketemu di pembahasan yang terakhir, bagaimana rahasia yang keempat agar produk Anda lebih mudah diserap oleh market. Hunian paling asri di Malang misalnya hanya dibuat sekian unit, nah itu namanya stock limit. Atau DP hanya 50 juta berlaku hanya di bulan ini, itu mainkan time limit.